Baik, kita mulai dari yang pertama, ahkamul marid wal muhtadir. Hukum-hukum yang berhubungan dengan orang yang sakit dan orang yang sakaratul maut. Yang pertama, rujukan yang saya jadikan rujukan itu kitab yang ditulis oleh Syekh Shalih Fauzan dalam kitab beliau Al-Mulakhas Al-Fiqhi. Kata beliau, wa idza usibal insan bimarad fa alaihi an yasbir wa yahtasib wa la yajza wa yaskhat li qada'illahi wa qadarihi. Seseorang yang tertimpa sakit, yang pertama yang harus dia lakukan adalah sabar. Karena sakit yang menimpa seorang hamba itu pada hakikatnya adalah mengampuni dosa-dosa dia, mengangkat derajat dan yang lainnya. Maka dari itu seseorang yang sedang sakit, jangan ia memperbanyak ia mengadu kepada manusia, tapi hendaknya kita mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Yang kedua, wa kadzalika la ba'sa bitadawi bil adwiyatil mubahah. Hendaknya dia berusaha untuk berobat dengan obat-obat yang mubah. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, tadawaw ya ibadallah wa la tadawaw bil haram. Berobatlah wahai hamba Allah dan jangan berobat dengan yang haram. Maka tidak boleh kita berobat dengan sesuatu yang sifatnya haram dan diharamkan oleh syariat kita yang mulia. Ya, seperti misalnya berobat dengan Arab, atau berobat dengan empedu ular kobra, atau berobat dengan setiap segala sesuatu yang diharamkan dalam syariat, maka itu tidak diperbolehkan kita berobat dengannya. Terlebih ikhwatul Islam, kalau berobat itu dengan perdukunan ya seperti kita datang ke dukun-dukun ya untuk menghilangkan penyakit kita, seperti di zaman sekarang ya ada dukun bisa memindahkan penyakit ke kambing. Itu semua perbuatan-perbuatan dukun yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dan mendatangi dukun itu sendiri ikhwatul Islam termasuk dosa besar. Ya, Rasulullah SAW sabda, man ata kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mendatangi dukun ya dan ia membenarkan apa yang dikatakan oleh dukun, sungguh ia telah kafir kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, wa tusannu iyadatul marda, disunnahkan agar kita menjenguk orang sakit, karena ia merupakan hak muslim terhadap muslim yang lainnya. Wa idza marida, ya, hendaklah apabila dia sakit, hendaklah dia jenguk. Dan menjenguk orang sakit ya akhwat Islam keutamaannya besar, di mana disebutkan dalam hadis bahwa orang yang menjenguk orang sakit maka bersalawat kepadanya 30.000 malaikat. Kemudian yang keempat, wa yahsunul marid dhannuhu billah wa yuhassinul marid dhannahu billah. Hendaklah orang yang sedang sakit itu ya berbaik sangka kepada Allah. Jangan sampai dia mati dalam keadaan berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, ana inda dhanni 'abdi bi. Aku mengikuti persangkaan hambaku kepadaku. Maka seseorang yang berburuk sangka ketika ia mati, maka ya na'udzubillah dia termasuk mati dalam keadaan su'ul khatimah. Ya. Kemudian ya akhi, wa idzaidah tadar al-marid. Kalau orang sakit ini yang kelima ya, ternyata ya dihadiri oleh wafat, sakaratul maut, apa yang harus dilakukan? Fa innahu yusannu liman hadarahu an yulaqqinahu la ilaha illallah. Hendaknya kita talqin si mayat itu
ya, dengan mengucapkan la ilaha illallah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laqinu mautakum la ilaha illallah." Talkinkan mayat kamu dengan ucapan la ilaha illallah. Adapun yang dilakukan oleh masyarakat kita, mentalkin mayat sebatas dan mengucapkan Allah, Allah, Allah. Jelas yang pertama ya bahwa ini menyelisihi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satupun hadis yang menyebutkan bahwasanya Rasulullah SAW yang mentalkin mayat itu dengan mengucapkan Allah, Allah, Allah. Ya, terkadang sebagian masyarakat kita ini berhujah atau beralasan dengan sifatnya akal. Apa katanya? Ya, kasihan si mayat terlalu panjang mengucapkan la ilaha illallah. Dikhawatirkan katanya kalau dia ketika mengucapkan la ilaha terus mati, berarti dia mengucapkan kata syirik, ya, tidak ada Tuhan, tidak ada ilah. Kita katakan ya perkataan ini batil. Kenapa? Pertama, ini bertentangan dengan Al-Quran atau dengan hadis Nabi SAW yang menyuruh kita untuk mentalkin dengan la ilaha illallah. Yang kedua, bahwa Allah Maha Tahu apa yang akan diucapkan oleh seorang hamba. Allah tahu bahwa dia akan mengucapkan la ilaha illallah, tapi kemudian ternyata ya dia baru mengucapkan la ilaha, kemudian nyawanya pun melayang. Maka ikhwatul Islam, terlebih syariat kita tidak pernah mengajarkan berzikir kepada Allah dengan sebatas mengucap Allah, Allah, Allah. Ya Allah, Allah, Allah. Tidak pernah ya kita mendengar hal itu dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sahih. Setelah meninggal dunia, biasanya ya akhi, ya, tanda orang yang meninggal itu kelopak matanya membesar, telinganya itu agak sedikit mengangkat, ya. Dan ikhwatul Islam, kalau kita sudah pastikan dan sudah kita bawa ke dokter atau kemana bahwa ini sudah meninggal dunia, ya, biasanya si mayat itu akan membuka mata begitu. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, innar ruh idza kharajat tabi'ahul basar. Roh itu idza qubida, apabila dicabut itu akan diikuti oleh mata. Maka yang kita lakukan bagaimana? Yaitu yustahabbu idza matal mayyit litagmidhu 'ainaihi, yaitu dipejamkan matanya. Ya. Dalam hadis Muslim yang saya sebutkan tadi, innar ruh idza qubida tabi'ul basar fala taqulu illa khairan fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun. Roh itu apabila dicabut akan diikuti oleh mata. Maka janganlah kalian mengucapkan kata-kata kecuali yang baik. Ya. Maka jangan ya disertai dengan teriakan-teriakan ataupun yang lainnya, karena itu semua adalah termasuk meratap yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah bersabda, ya, wala fala taqulu illa khaira. Jangan kalian mengatakan kata-kata kecuali kebaikan. Kenapa? Fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun. Malaikat itu mengaminkan ucapan kalian itu. Ya. Kemudian ikhwatul Islam, wa yusannu satrul mayyit ba'da wafati bi thawb. Setelah wafat, ya, kita tutup ia dengan kain. Ya, setelah wafat kita tutup ia dengan kain. Ini berdasarkan hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Aisyah radhiyallahu anha. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam hina tuwfiya sujia bi bardin hibara. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika meninggal dunia, beliau ditutup dengan kain yang
ya disebut dengan kain hibarah. Apa itu kain hibarah? Yaitu kain yang bergaris-garis. Ya, itu namanya kain hibarah.